Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Paired Indonesia. Di video kali ini gue mau ngebahas sedikit berbeda. Seperti yang sudah gue sempat mention kemarin-kemarin, gue sempat interview satu kandidat yang bernama Kak Nadine ya, di beberapa video yang sebelumnya. Dan sekarang gue mau interview lagi, tapi ini kandidatnya agak berbeda, karena posisinya juga berbeda dari Kak Nadine yang sebelumnya. Nah, ini namanya adalah Mas Egy. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam, lebih banyak. Kebetulan nanti ada beberapa cerita yang mungkin bisa kalian pelajari dan bisa kita dengar bersama-sama. Langsung aja mungkin kita mulai videonya. So ya, let's go. Halo Mas Egy, boleh dikenalin diri dulu mungkin namanya siapa dan mungkin disebutin juga kali kelahiran tahun berapa ya biar pada tahu nih. Okay, hey Billy, thank you for having me. Makasih semuanya udah, take your time for listening. Aku Egy Steven, that's my full name. Orang Batak, Egy Steven Pasaribu. Lahir di tahun 1996, raised in Qatar, tapi Oh, lahir di Indonesia. Jadi ya, dari kecil sampai SMA tinggal di Qatar. Keluarga juga masih di situ, tapi sekarang aku di Indonesia, Tangerang Selatan. oke, di Tangsel ya. Oke, sekarang kerjanya nih di Ya. mana dan sebagai apa? Nah, aku kerja as a project manager di YouTube channel Charlie Chang. Oh, oke. So, aku manage video dia untuk semua operational management dan workflow juga. Aku yang urusin research dan juga marketing. Kira-kira apa nih video-video yang bisa membuat viral atau audience-audiensnya lebih suka konten-konten apa dari video-video Charlie sebelumnya. Jadi aku manage semua video production dari kita scripting, baru nanti itu aku pass ke hostnya, baru nanti dia film videonya, habis itu aku akan production process di mana aku implementasi video itu untuk diedit, di add caption, sound effect, animasi, dan berapa banyak-banyak hal, terus nanti baru di post production gitu, dibuat ke YouTube. Begitulah kehidupan aku setiap hari sebagai project manager kerja untuk YouTuber namanya Charlie Chang. Oke, mungkin buat yang belum tahu ya, nih yang nonton ya. Jadi Charlie Chang itu adalah bos kita berdua BTW ya. Jadi Charlie punya company namanya Paired dan kebetulan gue kerja di Paired dan juga Egy ini dia ternyata ngebantuin Charlie di berbagai videonya Charlie karena Charlie nggak hanya punya Paired ya. Jadi he has several businesses dan itu di media company dan kebetulan Egy berarti ya yang megang project managingnya lah ya. Gila juga tadi kerjanya end to end tuh berarti itu ya. Oke, sebelumnya latar belakang pendidikan apa kuliahnya tuh apa sih sampai akhirnya sekarang tuh jadi project manager dan sebelumnya apakah project manager juga? Nah, it's a good thing Billy, ask that question karena mungkin semua orang, termasuk keluarga aku juga kan, pas aku dapat kerjaan sebagai project manager, lu project manager untuk perusahaan apa lu gitu kan? YouTuber gitu, YouTuber gitu. And mungkin untuk zaman sekarang kayak kita masih di Indonesia kan, mungkin itu adalah satu profesi yang nggak dianggap kayak it's a real job gitu kan. Nah, tapi sebelumnya itu aku sekolah dari SD ke SMA itu di Qatar, baru aku kuliah di Universitas Pelita Harapan. Nah, di situ 4 tahun belajar sebagai business management student, ya kan, dapat degree-nya, baru kerja di satu perusahaan namanya PT Sky Parking Utama. Itu yang dimana Sky kalian Parking. bayar dengan OVO tuh kalau masih Lipo Mall Puri atau apa-apa bayarnya pakai OVO. Itu bisnis apa perusahaan aku yang pertama gitu. Dan kedua itu aku kerja di manufaktur Korea untuk memproduksi sepatu sebagai management planning supervisor gitu. Jadi lebih kayak project management tapi bukan ke project, lebih kayak overseeing perusahaan itu secara finansial gimana, operasional gimana gitu. Dan itu namanya Parkland World Indonesia di Cikande gitu aku kerjanya. Nah, fun fact, aku kena PHK sih sebenarnya juga di Parkland World Indonesia ini gitu kan. Nah, kenapa gitu? Karena job itu nama juga manufaktur, naik gaji 7,5 juta itu kayaknya susah banget deh gitu kan. Mereka nggak bisa dibilang rasis juga kepada orang Indonesia, tapi lebih kayak aku dapat feelingnya sih seperti itu gitu. Kenapa karir aku susah banget nih untuk naik di perusahaan manufaktur ini dan kerjanya gitu-gitu terus, kayak monoton lah gitu. Masuk kerja jauh tuh 2 jam pergi ke Cikande naik mobil, terus balik lagi rumah itu udah termasuk PP ya 2 jamnya gitu. Dan nah aku kena PHK karena motivasi aku untuk kerja itu semakin decline dan aku nggak ada lagi sense of drive kenapa aku mau kerja di sini gitu. Aku merasa potensi aku nggak diapresiasi, nggak ada inspirasi juga untuk apa aku kerja di situ. Dan lama-lama aku mulai telat tuh masuk kantor ya kan Bill. Jadi akhirnya kena PHK dan here I am sebagai project manager nih di di Perth Itu ya. memang historical journey BTW. Oke.
Gue ampe nggak bisa beriak. BTW berarti kalau udah sempat kerja di manufacturing company, terus juga sempat tadi bilang di Sky Parking ya. Gue tau kok itu yang ada di mall-mall kan, yang di Lipo Mall Puri gitu ya dulu Iya, awal-awal. Kayaknya betul betul. ada juga deh. Oke, kalau gitu sekarang pertanyaannya gue lebih ke arah ke hiring prosesnya kali ya. Jadi waktu itu kan udah di PHK nih, akhirnya cari-cari kerjaan dong ya nggak sih. Nah sempat kepikiran nggak sih pengen kerja di mana sebelumnya dan akhirnya terus nge-apply itu tertarik terus kerja di overseas company, atau emang secara barbar aja kayak gue juga dulu waktu nyari kerja yang apply aja gitu. Coba diceritain deh. Ya, yeah, good question, bro. Pertama itu pas gue PHK, itu pas udah mau mulai COVID juga sih, gue kena PHK. Istilahnya, gue agak happy atau agak sedih gitu. Pertama happy-nya, anjir gue udah keluar sini sama perusahaan yang gak betul gini kan. Dan keduanya gue agak sedih karena how am I gonna eat gitu kan. Gue gimana cari makan, emang makan warteg mulu gitu kan. Iya, 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 iya. orang tua gue kan kerja di Qatar, tapi gue nggak bisa dibilang kayak gue nggak manja, udah nggak dikasih duit lagi sama orang tua. Jadi gue harus anak merantau, harus survive gitu. Gue dikasih uang itu sebelum Lebaran, dikasih uang THR dan juga gaji gue yang bisa dibilang sebesar 7,5 kali 2 ya 15 jutaan lah gitu kan. Gue harus survive tuh. Gue kayaknya punya 3 bulan nih untuk survive kira-kira. Dan gue betul-betulan tuh apply di LinkedIn kayak intens banget tuh gue apply kayak aduh apa aja kerjaan, kalau gue mau Uber juga gue Uber juga sekalian gitu kan. Jadi gue apply dengan skill gue karena it's a matter about surviving kan. Lu mau hidup atau lu mau mati kan. Dan kalau kita yang nggak punya pekerjaan itu pengangguran, nggak boleh namanya pilih-pilih kerja gitu. Harus dapat kerja dulu gitu kan. Nah salahnya gue itu gue udah lompat kapal sebelum gue dapat kapal baru gitu. Jadi lagi tenggelam nih situasinya kan. Gue apply tuh, ini gue baca nih, gue tulisnya project manager. Jadi istilahnya apply juga berkaitan dengan kerjaan aku sebelumnya. Nah itu harus lihat ada project manager dari PER. Penasaran gitu, aku belum pernah dengar overseas work itu gimana ya gitu. Tapi kayaknya sama dengan Eva gitu. Nah aku apply, tapi aku nggak ekspektasi banyak. Langsung dikontak sama senior recruitment konsultan atau hiree namanya Uma Augusta Oke. gitu. Iya, 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 iya. Baru sih dapat dari situ. Oke, itu timnya Pert itu ya, Gista sama Huma ya. Jadi berarti kemarin tahu lowongan itu dari mana? Dari platform apa? Dari platform LinkedIn sih. Terus proses hiringnya gimana sih? Dari awal udah apply, terus di kontak, abis itu proses-prosesnya gimana tuh ngelewatinnya? Oke, jadi pertama itu rekrutmen proses yang pertama kali kontak aku duluan itu sebenarnya Paired sih. Mereka yang aku kasih plus poinnya itu adalah cepet dan to the point gitu. Mau kemana ini lulus sebenarnya. Jadi langsung dari situ di set call gitu. Hey, are you ready for the interview? Besok gitu. So I'm like, wih, gue kaget gitu kan, dari orang yang hopeless langsung banyak istilahnya harapan lah gitu. Karena dapat first interview, karena interview juga susah sebenarnya. Paired langsung kontak, interview. Oh, mereka suka nih dengan kriteria mereka yang di job description. Aku sebenarnya pas juga a good candidate for the job. Nah, itu baru di continue, dibilang aku kasih ya tes assessment gitu. Itu bisa berbentuk video atau written, tapi kalau aku sih dikasihnya video assessment untuk menjelaskan tentang pengetahuan aku dengan YouTube. Nah, untungnya aku juga orang yang hobi suka bikin video-video YouTube juga, dan juga belajar-belajar tentang social media gitu. Dengerin podcast dari Gary V dan lain-lain. Nah, pas aku udah jelasin, aku pass, dan baru aku ngomong sama user, yaitu bos aku langsung, Charlie Chang gitu, dan kita punya interview heart to heart gitu, man to man, dan ya puji Tuhan dapet kerjaannya gitu sih. Oke, berarti sebenarnya proses rekrutmennya dari PER termasuk yang lumayan lean ya, maksudnya nggak terlalu belibet, terus juga tadi cepet ya, dan to the point, itu juga jadi keyword sih. Mungkin buat teman-teman yang nonton ya, jadi PER ini kan sebenarnya headhunter company ya, kita mempertemukan talent dengan company ya, di rata-rata di US lah. Kebetulan si Egy ini kerjanya sama bos kita semua yang ada di PER ya, si Charlie. Tapi mungkin buat kalian yang nonton video ini nanti ke depan, kalau kalian apply melalui PER ya, baik itu di LinkedIn maupun di website kita, ini pastinya kita sudah secara internal udah siapkan proses yang sedemikian rupa, dan tadi juga Egy mungkin sudah kasih testimoni sedikit ya, dan merasakan how impactful the process, how great the process is gitu ya, dan juga proses tadi itu ya cepat, terus to the point. Itu gue juga ngerasain sih kemarin waktu gue di approach sama Charlie pun merasakan yang sama gitu sama yang Egy rasain. Jadi guys, ini bukan kaleng-kaleng ya, ini beneran kerjanya ini udah banyak nih, pelakunya udah banyak gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir di hiring mungkin dari Mas Egy, mungkin bisa di-share tipsnya ya buat yang mau kerja di perusahaan overseas, yang mau apply mungkin via PERT, gimana tuh tipsnya? Ada nggak? Sebenarnya sih untuk tips
buka dulu. Pertama itu key point-nya open your mindset gitu. Jadi jangan terlalu kuno lah. Ini ada namanya juga perkembangan teknologi dengan adanya juga ChatGPT 4 yang udah lebih advance. Nah, kita harus terbuka tuh, udah mulai terbuka mindsetnya kalau kita sebenarnya itu bisa kerja dimanapun. Nggak harus di lokal area. All you need is a phone, mungkin juga laptop. Itu juga belum nggak terlalu mandatory, tapi kalau udah punya HP itu sebenarnya kalian bisa bekerja dimanapun gitu. Nah itu kan sebenarnya intinya open your mindset. Dan kedua itu kalau udah terbuka mindsetnya itu lebih kalian pursue kira-kira aku di value-nya di lokal itu di undervalue atau aku melihat diri aku itu standarnya lebih tinggi gitu. Oke, Nah, that's kalau good. kalian udah mulai mindset seperti itu, mungkin kalian melihat diri kalian tuh di value lebih tinggi, ya boleh bersyukur. Boleh bersyukur, tapi untuk kita bersyukur juga kita punya keluarga dan juga mungkin anak-anak yang kita harus kasih makan, kita juga harus up gitu istilahnya karir kita gitu. Dan orang-orang di luar yang bisa melihat how talented we are gitu. Sorry to say mungkin di lokal ya. Aku merasa dulu pas kerja di manufaktur Korea dan juga perusahaan pertama aku, I feel undervalue banget gitu. Dimana aku punya English speaking skill, aku bisa komunikasi dengan baik, punya juga latar belakang edukasi yang baik gitu kan. Dan di undervalue banget gitu. Paham UMR Indonesia, tapi aku merasa diri aku itu bisa di settingannya lebih tinggi. Dan itu adalah tips kedua di mana kalian itu harus raise up your standard gitu, naikkan standar kalian. Dan ketiga, carilah agen atau juga recruitment company yang sebenarnya juga nggak mau mentinggi-tinggikan PR atau apa-apa, tapi lebih crucialnya itu cari headhunter agency or some sort of like that, supaya mereka juga bisa tahu talenta Anda miliki dan juga connect kepada klien-kliennya. Karena di mana ada demand, di situ mungkin ada kalian bisa jodoh lah gitu. Wow, Gitu ini sih. tipsnya bukan kaleng-kaleng nih bos, gitu kan? Iya, iya, iya. Ini nggak scripted atau apa-apa ya, jadi nggak dibilang sama Charlie atau apa, tapi ini Iya. cuma based dari experience aja sih. Ini juga ya nasihat yang baik juga sih untuk kalian tahu. BTW, gue waktu pertama kali gue masuk di PERT ya, gue sebenarnya di approach langsung juga sama Charlie. Gue nggak melalui proses PERT yang seperti PERT lakukan lah gitu ya. Gue langsung di approach sama Charlie waktu itu, mungkin karena mungkin saya mekanismenya belum jadi, mungkin ya. Jadi dia langsung direct ke gue, terus dia email gue gitu. Dan prosesnya lumayan satset ya. Gue juga agak Iya. kaget. Ada ya proses kayak gini gitu. Kita di Indonesia kan berlarut-larut Iya. banget kan. Tapi emang gue melihat dari yang tadi disampaikan sama lu ya Gi ya, gue ngelihat ya itu sebenarnya poin-poin yang harus kita pegang sekarang ya di zaman sekarang ya. Jadi udah nggak bisa lagi kita berpikir konvensional gitu. Kita kerja ya harus ke kantor, harus apply yang manual, kita harus cari orang dalam and so on gitu. We have a lot of opportunities, very very openly wide gitu ya. Yeah, of Bahkan di course, man. Betul sekali. gila sih. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini gue mau nanya, ini pertama lu ceritain dulu, lu kapan di approach-nya sama kemarin, ya proses awalnya interviewnya itu. Dari kapan, bulan apa, tahun lalunya, kalau misalnya itu dari tahun lalu. Terus yang kedua, gimana rasanya kerja dari kemarin tuh? Rasanya gimana tuh? Oke, jadi aku di approach itu sama Paired itu tahun lalu di akhir bulan April. Jadi itu lebih ke tanggal 28 atau 29 atau 30, aku lupa lah. Pokoknya di sekitar 3 hari yang itu. Nah, itu baru di approach 1 hari, di hari keduanya udah tes edit, di hari ketiganya itu mungkin akhir-akhir Aprilnya itu aku udah mulai kerja. Jadi cepet banget mereka tektokannya, tek 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 tek. Iya, iya, Lu iya. kerja langsung gitu. Gue malah lebih kayak, oh ini aku wajar lah gitu kan. Perusahaan apa yang secepat ini gitu kan. Ini gue di settingan apa gitu, gue di scam atau apa nih gitu kan. Jadi labor worker gitu kan. Takut juga gitu, to be true sebenarnya. Nah tapi ya puji Tuhan semuanya baik-baik aja. Aku bulan 1 Mei udah official langsung kerja dari tahun lalu 2023 sampai 2024. Itu udah 1 tahun. Jadi ya udah 1 year anniversary aku kerja sama Charlie Chang juga. Sebenarnya aku kelihatan lebih happy kan? Lebih keren nggak? Bill. Lebih fresh nggak? Lebih fresh ya Bener-bener. muka gue. Nah, betul kan? Nah itu dia. Sebenarnya itu tipsnya. Pertama lu makin putih karena di dalam rumah mulu gitu kan. Dalam rumah Bener-bener. mulu lebih putih daripada gue dulu di manufaktur ke lapangan. Itu cahayanya panas betul. Dan Iya. kedua juga lebih fresh karena enggak harus spending time banyak di jalanan, yaitu 2 jam. Setiap hari itu kalau kita kali 5 itu 10 jam aku di jalan aja. Ya kan?
Belum termasuk kalau ada macet dan lain-lainnya. Jadi 10 ke 12 jam. Jadi itu secara work life balance kita selesai kerja, gue bisa nge-gym nih, gue bisa Oke. berenang, gue bisa langsung hangout sama teman-teman gue, gitu kan. Dan gue nggak istilahnya banyak energi yang bisa gue luangkan untuk hal-hal bermacam-macam yang mengembangkan hidup aku. Kayak contohnya kayak hobi, passion dan lain-lain gitu sih. Itu sebenarnya enak sih. Oke, itu ya. Jadi gue udah setuju banget dengan tadi yang dibilang sama Egy ya, karena itu lebih putih itu bener BTW, karena kita nggak keluar rumah kan, setuju banget gue. Kita keluar rumah. Makanya Bill juga gue liat makin lu makin keren, makin ganteng aja lu bro. Oke, BTW gue juga merasakan sih, mungkin kalau Egy itu, guys kalau tadi Egy bilang di bulan April tahun lalu, which is Mei di tahun lalu, April Mei ya, which is itu udah setahun lalu, gue di Iya. Oktober kemarin, jadi baru 6-7 bulan lah, dan I feel very very lot of different ya, sebelumnya kerja langsung direct setiap hari offline, belum lagi transport yang tadi dibahas ya, macet-macetan, time consuming obviously, dan lain-lain. Setelah merasakan kerja remote, emang gue setuju banget. Itu tuh keyword-keyword yang tadi lu bilang tuh gue setuju banget sih. Oke, selanjutnya gue mau nanya tantangan apa aja yang lu hadepin selama remote working? Karena tadi pasti ada yang positif, pasti ada dong yang mungkin apa sih ya tantangan Ya, oke, ya. yang nggak enak lah gimana tuh? Iya, iya. Sebenarnya there's a lot of positive things tentang remote work ya. Dan kadang itu terlalu positif sampai kita terlalu manja sebenarnya. Oke, ini menarik nih. Iya, Coba jadi gimana? istilahnya nih, contohnya nih, aku bisa kerja di jam apapun. Yang penting aku harus fulfill 8 jam lah. Ya, istilahnya mau aku kerja jam 12 siang, selesai kerja jam 8 malam, atau aku mau mulai jam 9, kerja jam 5, selesai jam 5. Sebenarnya kita bisa set time untuk diri kita sendiri. Tapi untuk orang yang biasanya kerja untuk perusahaan, kita kan ada waktunya tuh. Ya, Nah, kita langsung terjun ke comfortability area. ya. Jadi sebenarnya kita nggak bisa disiplin kadang-kadang. Dan itu a challenge. Oh, gue harus disiplin nih untuk diri gue. Ini waktunya kerja, ini waktunya main. Kadang mungkin aja saudara datang, ngobrol dulu lah sama mereka. Kan gue juga ya, bos gue nggak tahu gue kerja atau enggak gitu kan. Tapi kan bisa dilihat dengan hasil kerja. Jadi aku juga harus lebih disiplin sih. Oke, ini waktunya kerja, nanti mainnya gitu. Itu yang pertama, disiplin. Kedua, lebih kadang you feel loneliness juga loh. Kalau misalnya mungkin Bill udah nikah atau udah berkeluarga. Kalau aku kan masih single guy living by himself without any children or wife kan. It gets pretty lonely gitu kan. Nggak ada orang yang bersosialisasi gitu. Jadi semuanya lewat ya Google Meet, lewat Zoom dan lain-lain. Jadi kadang kita berinteraksi itu ya susah juga untuk orang yang nggak bisa kita lihat setiap hari gitu kan. Dan ketiganya itu lebih kalau kerjaan banyak ya mungkin kita juga ya harus tanggung jawab gitu kan. Untuk kasih effort yang lebih dan mungkin itu bisa adapt sama time zone contohnya di US nih. Kalau contohnya Charlie pengen meeting hari contohnya jam 10 pagi gitu kan. Ini udah jam berapa malam itu di gua gitu kan. Itu bisa aja itu efek pola tidur istilahnya seperti itu. Tapi itu jarang-jarang banget lah istilahnya. Itu minor bang. Udah sih itu doang. Oke, sebenarnya tadi ya kita ada poin menarik ya, karena tadi yang dibahas itu adalah flexibility, tapi dampaknya ke indisipliner mungkin ya. Jadi saking fleksibelnya, kadang tuh malah jadi celah buat kita untuk nggak disiplin ya. Akhirnya kita harus ngedrive diri kita, harus nge-force diri kita untuk keep the working up gitu. Jangan sampai lu lost dalam 1 minggu, let's say gitu ya, dalam satu period of time tertentu. Tapi itu bener sih, gue ngerasain juga sih. Kadang tuh, Iya. ya gue lupa. Kita udah terlalu enak sih. Iya, Kita udah bener. terlalu enak sih. Kadang kita tidur udah kebablasan kayak 10 jam. Udah enak banget tidur. Jadi males nih kerja gue kan. Iya. Iya benar. Jadi memang itu trikinya ya. Gue juga sempat beberapa kali gue mention di berbagai video yang pernah gue bikin ya, buat teman-teman juga yang nonton. Memang flexibility itu satu sisi very very good ya. Tapi di satu sisi yang lain memang disiplin itu atau mungkin bisa dibilang time management itu jadi satu poin utama juga yang harus diseimbangkan ya. Jangan sampai kita merasa karena fleksibel jadinya nggak kerja. Apalagi kita kan kalau kerja remote gini pasti orientasi utamanya pasti hasil. Biasanya kalau bos-bos tuh dia nggak peduli proses. Pokoknya gue mau lu target segini, lu hasilin gini gitu misalnya ya. Karena gue juga Ya. dikasih kayak gitu kan. Emang bener sih. Itu tantangannya gila sih emang. Oke, gue lanjut dari obrolan kita tadi. Menurut lo worth it nggak dengan gaji yang diterima dibandingin sama kerjaannya yang tadi ya ada plus minusnya? Oh, 100% worth it. Nah, kalau kalian untuk yang nonton, kalau nggak 100% itu, aduh, gua nggak tahu lagi deh. Kalian mikirnya gimana? Tapi untuk Iya. gua itu 100% worth it. Ini kalau misalnya gue dapat setelah
lulus kuliah, gue langsung ambil ini sampai 3 tahun gue di sini bro, minimum 4 tahun gitu. Worth it banget deh, worth it itu gitu. Gitu. Ya, oke. Gue basically udah terwakilkan sih sama lo ya. Jadi memang kerja secara remote yang beneran, tapi ya, maksudnya ini dalam konteks remote yang beneran remote. Jadi remote tuh gue definisiin beneran tuh ada dua indikatornya. Yang pertama beneran remote tanpa ke kantor, yang kedua remote-nya bukan di Indonesia tapi di overseas company. Dan menurut gue PERT memberikan satu mekanisme kepada kandidat untuk bisa memberikan opportunity yang senyaman dan seenak ini, meskipun tadi ada challenge-nya ya. Dan kalau ngomongin soal worth it, ya kita pasti hitung effort dong dalam kerja kan, transport, ongkos, waktu, tenaga, and so on, itu semua hilang di remote working, ya kan? Dan jawabannya gue itu udah pasti worth it lah, udah nggak mungkin enggak gitu kan. Lu bayangin kayak perusahaan apa yang kasih kalian gaji besar dengan currency di luar rupiah yaitu dolar, ya kan? Mungkin kalian kalau kerja sama klien di Eropa euro gitu. Dan kedua, kalian dikasih lebih banyak waktu. Itu hal yang dua-duanya itu susah banget. Dikasih lebih banyak waktu daripada mereka mengambil banyak waktu kalian. Kenapa? Karena kita working at home, transportasi dan lain-lain itu nggak ada. Dan ketiga, work-life balance, bro. Jadi kayak betul-betulan kita itu dikembangkan bukan cuma untuk kerja, tapi ya untuk menginspirasi kita dan memotivasi kita juga untuk menjalani hidup apa yang kita sebenarnya mau dalam hidup ini. Mungkin kita side hustle-nya mau jadi drummer atau menjadi singer atau actor, kita bisa melakukan itu juga dengan kerja gitu. Betul. Gila. Guys, kalian kalau nonton ini kalian hoki sih. Ini full of insight ya. Oke, lanjut. Egi, gue langsung ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Ada bedanya nggak culture di kerja sama Charlie gitu, orang US kan dia, ada nggak sih challenge untuk menyesuaikan diri dengan budaya kerjanya, culture-nya seperti apa gitu? Ya, jadi mungkin ini pertanyaan bagus ya, dan aku juga mungkin termasuk salah satu orang yang bisa menjawab pertanyaan ini dengan bagus juga. Karena aku tinggal di Qatar itu dari kecil itu udah mix dengan beberapa culture dan diversity, yaitu orang Indonesia dengan orang Arab, Amerika, Inggris, Afrika, dan lain-lain. Dan dengan kulturnya bekerja sama orang Indonesia itu, kadang kita itu dikasih banyak kerjaan tapi gaji masih sama gitu. Itu bisa dibilang lebih kayak memperbudakkan rakyat sendiri lah. Sorry to say this gitu. Dan susah minta naik gaji, malah kerjaan juga overtime nggak dikasih lagi gajinya gitu kan. Kedua gitu, orang Korea mungkin lebih mengutamakan orang mereka dulu pertama baru orang kita, karena mereka melihat kita, oh Indonesia pokoknya gaji mereka kalau bisa sama aja terus, karena untuk lower company's expense kan gitu. Jadi mereka itu bukan melihat kita eye level. Aku merasa ya, kadang bekerja sama orang asing kayak orang Jepang, Korea, mereka itu melihat kita pandang ke bawah karena negara mereka lebih maju. Jadi mereka itu melihat kita sebagai cuma ya worker labor doang. Aku nggak suka dilihatnya seperti itu gitu. Karena aku udah tahu istilahnya dari kecil aku selalu dipandang eye level sama teman-temanku walaupun mereka dari UK, US dan lain-lain gitu. Nah, bekerja sama kulturnya Amerika yaitu Charlie gitu dan overseas kebanyakan dari Eropa dan US, mereka itu appreciate. Jadi istilahnya apa yang kalian tanam hasil kerja kalian, dan kalau itu bagus kalian juga melakukan lebih dari apa yang mereka nanya, itu mesti mereka hargai kalian. Dan juga pasti kalau soal gaji itu gampang banget. Fun fact ya, itu kayak setiap 6 bulan nih, nggak mau break atau apa-apa gitu nih, gaji gue kayak dinaikin 40%. Kayak itu mengasih salah satu source of inspirasi. Gue harus kerja lebih banyak lagi nih kalau misalnya mau lebih banyak duit gue gitu kan. Itu tapi ya itu hasil dari 1 tahun kerja di PERT, itu kan dari overseas company juga. Itu kayak gue nggak bisa bayangin kayak wow gaji gue bisa sampai gini juga dalam 1 tahun ya. Padahal gue udah rela-rela mati-matian nih jadi hitam, dekil, keringatan gitu untuk perusahaan Korea gitu kan. Gitu. Jadi istilahnya ya itu sih secara kulturnya kita lebih memvalue kebersamaan. Kita lebih memvalue kalau kita istilahnya semuanya cari nafkah gitu. Jadi kita appreciate itu, kita saling membantu lah istilahnya gitu sih. Lebih accept gitu kepada diversitas orang-orang lain yang walaupun nggak kita
same language gitu atau apa gitu. Bener sih. Gue juga merasakan mereka mungkin lebih simple ya dalam memberikan instruksi dan memberikan kebebasan juga kepada kita. Mungkin tambahan ini ya dari gue. Mereka tuh very open of ideas ya, karena mereka juga nggak paham-paham banget kadang in terms of local market. Biasanya dia kasih trigger kita untuk coba cari tahu apa yang bisa jadi ideation, apa yang bisa jadi satu proses temuan-temuan yang bisa di-execute gitu ya dari company. Tapi gue ngeliat memang beda. Kalau sama bos Indo tuh dia tuh kita ya kayak ya bener kayak labor aja udah. Kalau tadi Korea nggak high level, kalau di Indonesia mungkin bener-bener di labor ya as labor aja gitu. Tapi memang gue melihat kecenderungan untuk kalau dalam konteks apresiatif ya, gue melihat mungkin very very interesting topik ya sebenarnya. Mungkin nanti bisa gue bahas juga di situasi yang lain. Tapi gue melihat orang US ya atau orang-orang negara maju yang tadi ya Amerika, Eropa gitu ya, mereka tuh memang sangat-sangat apresiatif sih. Gue bahkan pernah di DM Charlie secara langsung gitu, Bill, thank you for your hard work, bla 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 gitu. Kayak padahal gue kan kayak ya gue cuma ngelakuin kerjaan biasa gitu ya. Gue doing extra miles tapi nggak yang sampai ini. Tapi gue karena jarang diapresiasi sama bos gue kali ya dulu. Pas gue di atas gitu tuh kayak oke, that's a good things gitu. Bagus lah, maksudnya kita akhirnya menemukan satu momen gitu ya, satu culture yang tadi ya kalau lu bilang tadi kan bisa ngedrive kita untuk bisa do lebih banyak lagi, do lebih kreatif lagi ya, do extra miles lah ya. Dan mereka juga open sih, lebih kayak kadang kita kan sebagai orang Indonesia kan kita suka kalau di perusahaan lama kan bilang kita sakit gitu biar nggak rasa datang kantor gitu kan. Nah, saking kita contohnya sebagai orang Indonesia mau bilang kita sakit, mereka empatinya banyak banget gitu kan. Sampai kita merasa bersalah gitu, jadi sakit sendiri kita sebenarnya. Iya. Bener. Jadi kayak aduh anjir lu nggak bisa lagi gitu, kayak bohong karena mereka baik banget gitu kan. Kayak ya kita mau kasih semuanya lah kepada mereka gitu, karena mereka betul-betulan appreciate keluhan kita di mana, problem kita di mana, kita overwork nggak, ada namanya mental health tuh. Anjir, gue baru kali ini dipikirin mental health gue gitu kan. Dulu kerja boro-boro mental health. Mental health gak dipikirin. Rencananya lu mau kerja remote terus apa enggak? Ya, aku udah janji ke diri gue sendiri. Aku udah merasakan yang namanya good spot for me karena I work better, gue perform lebih baik dan rezeki juga makin nambah. Kalau kita mendapatkan hal itu yang baik, kenapa kita misalnya mau kerja di perusahaan lain gitu kan, yang nggak remote gitu? Karena I feel gue juga orangnya sebenarnya bukan morning person, bukan night person. Aku lebih orangnya sore person gitu. Lebih bangun jam 10-11an, kerja dari jam 1 sampai jam 8 malam itu aku lebih excel, otaknya minum kopi, lebih jalan gitu. Jadi ya remote work selamanya sih, kalau bisa gitu ya. Oke. That's a good statement sih. Gue juga agree sih. Oke, terakhir mungkin pesan-pesan terakhir ya buat teman-teman yang lagi nonton ya atau buat siapapun yang mau kerja remote, karena sebenarnya both of us ya, baik Egy maupun gue, guys, kita juga berdua sudah mengalami kerja remote dan we both agree almost at every points ya, bahwa kerja remote ini ya lu mau nyari apa lagi gitu. Ini udah tumpah-tumpah positifnya gitu ya. Makanya gue mau nanya lu nih, kira-kira lu ada pesan nggak buat teman-teman yang sekarang lagi nyari kerja? Gue nggak bilang buat yang nyari kerja secara remote, buat nyari kerja secara umum aja. Siapa aja boleh. Iya. Monggo. Pertama, afirmasi ke diri kalian sendiri kalau rezeki itu akan datang. Tapi kalau kalian istilahnya putus asa gitu, itu jangan gitu. Positive affirmation ke diri kalian sendiri kalau I deserve better. Iya, harus dapat yang lebih baik gitu. Karena ya, aku bisa gitu. Pertama yang ke diri kalian sendiri, dan kedua itu kalian harus open ya gitu. Jadi pikiran itu jangan terlalu sempit. Karena kalau terlalu sempit ya akan di situ terus gitu pikirannya gitu ya. Apapun itu open aja, jangan istilahnya cenderung gitu, aku nggak dapat kerja nih padahal aku udah apply ini terus. Become open gitu. Kalau kita udah apply di lokal, belum tentu kita belum apply contohnya keluar atau apa. Banyak platform-platform seperti Fiverr, Upwork, Indeed yang bisa aja gitu orang lihat kita sebagai diamond in the rough. Jadi mungkin kita melihat dari kita sendiri kayak aku bisanya segini doang. Nah kalau kita melihat diri kita sendiri semua kayak gitu doang, gimana orang lain akan melihat kita tinggi gitu. Baik lagi ke poin aku pertama, always tell yourself that you can do better gitu. Jadi raise your standard high supaya orang juga bisa melihat kalian juga, ini orang a good candidate nih untuk kerjaan. Improve your CV, exercise, dan juga ya improve your skill gitu. Kira-kira apa yang kalian bisa bawa gitu ya. Of course, belajar bahasa Inggris, belajarlah dikit-dikit gitu. Yeah, jangan terlalu close-minded banget gitu. Jadi harus lebih fleksibel if you wanna deserve better gitu sih. Itu sih pesan gue yang terakhir. Oke, guys, kalian hoki banget kalau nonton video ini, sumpah. Itu udah testimoni yang menurut gue ya lu
mau nyari apa lagi, udahlah gitu ya guys ya. Oke, gue tuh kadang sampai bingung loh kalau gue suruh bikin video ya Gi ya. Kira-kira bahas positif remote working itu apa kan banyak ya. Tapi kalau disuruh bahas negatif itu gue bingung gitu. Gue mau ngebahas apa ya gitu. Iya. Dia sudah ada gitu. Udah Iya. tumpe benefit ya gitu. Malah testimoni juga kebanyakan di research bilang kalau orang yang kerja contohnya 4 hari kerja itu mereka lebih produktif kan, dan orang dibandingkan kerja di perusahaan dan working from home orangnya lebih produktif juga gitu. Secara statistik bilang seperti itu. Gua nggak tahu tapi bisa di riset sendiri di Jepang sih, studinya di Jepang gitu. Jadi orang sebenarnya mereka comfortable dengan lingkungan mereka dan kepribadian mereka juga gitu untuk mereka excel gitu. Nggak harus yang disuruh-suruh karena zaman sekarang ya nggak seperti zaman dulu di mana kita di labor banget gitu kan, udah beda lah istilahnya working eranya gitu, istilahnya seperti itu sih. So yeah man. Gila. Oke guys, nah itu tadi hasil obrolan gue sama Egi ya. Kita sudah sharing-sharing. Both of us itu kerja secara remote dan gue basically happy sebenarnya Egi gue bisa ngobrol sama lo karena kita kayak apa ya, kayak setuju dua-duanya gitu loh. Kayak pengalaman ini tuh bener-bener di luar ekspektasi gue pada saat gue dapetin kerjaan ini dan gue very happy ngobrol-ngobrol sama lo Gi. Thank you juga tadi banyak banget insight-insightnya, testimoninya dan itu real ya guys. Gue gak pakai skrip jawaban dari Egi ya Gi ya, lu gak scripted ya Gi jawabannya. Unscripted. Thank you for having me, Bill. Ya, thank you. Dan buat kalian mungkin teman-teman semua yang lagi pengen apply kerja secara remote di overseas company kayak Egi dan kayak gua gitu ya, kalian silakan aja cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Itu banyak banget lowongannya. Kalian bisa sesuaikan dengan kompetensi kalian, dengan pengalaman kalian, dengan skill kalian. Dan semoga PERT bisa ngebantu kalian untuk dapetin kerjaan remote supaya kalian bisa ngerasain nih apa yang tadi Egi bilang gitu ya, apa yang tadi juga gua tanggapi gitu ya. Paling gitu. Jadi sekali lagi thank you so much buat Egi ya. Hopefully karir ke depan makin bagus sama Charlie ya, sama bos kita berdua. Thank you. Amin. Thank you Gi ya. Thank you Gi. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Jangan lupa juga di subscribe channel ini buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Diaktifkan juga bell notification-nya supaya kalian gak ketinggalan saat ada video baru di upload. Terima kasih sudah menonton video ini. Gua Billy Dolmen dan Egi Steven. Thank you semuanya yang udah nonton video ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Bye.